Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan masuk tema 1, subtema 3 yang berjudul bersyukur atas keberagaman. Nah, untuk pembelajaran yang pertama kita akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Nah, untuk yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks yang dibacakan atau sebuah bacaan. Sama dengan teks yang seperti biasa, teks lisan juga mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, kita harus melakukan kegiatan menyimak. Nah, menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan dengan seksama teks yang dibicarakan atau teks yang dibacakan. Sebagai contoh, dengarkan teks berikut ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat Bupena 4A halaman 51. Itu adalah bacaan yang tadi saya bacakan. Nah, dalam bacaan tersebut kalimat utama dan kalimat penjelasnya sudah diberikan tanda di buku. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, kalian harus melihat di kalimat utamanya. Kalimat utama dalam bacaan tadi adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, untuk menentukan gagasan pokoknya, kalian bisa meringkas atau menyingkat kalimat tersebut, ya. Nah, kalau kita ringkas sudah dituliskan di bukunya, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, tidak perlu dituliskan kalimat utamanya secara lengkap, ya. Jadi cukup kalian tuliskan ringkasannya atau kalian persingkat kalimat utamanya. Nah, untuk gagasan pendukung, kalian lihat di kalimat-kalimat yang selanjutnya. Contoh, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Nah, di situ gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kalian lihat lagi untuk kalimat selanjutnya. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Jadi gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Untuk yang ketiga, ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, kalian lihat di situ gagasan pendukungnya adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Jadi, kalian untuk mencari gagasan pokok atau mencari gagasan pendukung, tidak perlu kalimat utuhnya kalian tuliskan, tapi kalian singkat sebisa kalian,
ya. Nah, untuk latihannya lagi, silahkan dikerjakan halaman 52 Bu Pena 4A ya, tentang ayo berlatih. Nah, perintahnya adalah dengarkan gurumu membacakan teks berjudul Gado-gado salad segar dengan siraman kaus kacang khas Betawi. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran berikut. Nah, untuk mempermudah kalian, silahkan kalian minta bantuan orang tua atau kalian baca secara mandiri bacaan Gado-gado salad segar dengan siraman kaus kacang khas Betawi di halaman 246 di bagian lampiran teks 1. Silahkan dibaca, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Tuliskan langsung di bupenanya atau di buku paketnya. Jika tidak cukup, silahkan dituliskan di buku tulis. Selanjutnya, mapel IPS. Yang kita bahas adalah makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia atau Bu Pena halaman 53. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah makanan tradisional. Di halaman 53 sudah dijelaskan bahwa contoh dari makanan tradisional adalah nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Di sana juga ada 4 contoh lain ya makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel adalah nasi yang dibungkus daun pisang menggunakan beras bagoto atau beras merah campuran dan ditambahkan ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Yang kedua ada nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang, dilengkapi dengan mie dan suiran ayam pedas. Yang ketiga ada papeda dari Papua. Papeda merupakan makanan yang terbuat dari bubur sagu dengan rasa yang tawar, disajikan dengan tambahan ikan tongkol atau mubarah kuah kuning. Yang keempat ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga bisa disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian lihat halaman 54. Tugasnya adalah mengomunikasikan makanan tradisional. Di situ ada perintahnya. 1. Ceritakan pengalamanmu saat makan makanan tradisional. Yang kedua, kamu boleh bercerita sambil menunjukkan gambar makanan tradisional. Isi cerita kalian adalah yang pertama, makanan tradisional kesukaanku adalah apa? Makanan ini berasal dari daerah mana? Bahan makanan tersebut terbuat dari apa? Aku pertama kali makan makanan tersebut di mana? Makanan tradisional tersebut terdiri dari apa saja? Nah, sebagai contoh, dengarkan cerita saya berikut ini. Makanan tradisional kesukaanku adalah nasi pecel. Makanan ini berasal dari daerah Jawa Timur.
Bahan makanan tersebut terbuat dari saus kacang. Aku pertama kali makan makanan tersebut di sebuah warung di pasar tradisional di daerahku. Makanan tradisional tersebut terdiri dari nasi putih, saus kacang, telur, atau juga bisa diganti dengan ayam goreng, disertai sayur-sayuran yang rasanya pasti sangat enak. Sebagai pelengkap ditambahkan juga kerupuk atau juga yang bisa dinamakan atau juga bisa dengan menggunakan rempeyek kacang. Nah, tugasnya boleh kalian buat hanya seperti ini ya. Jadi rekamannya hanya menggunakan suara atau boleh juga dengan video. Ya. Ingat, boleh hanya dengan suara seperti ini atau boleh juga menggunakan video. Selanjutnya adalah mapel IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Masih berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu bunyi. Silakan diperhatikan halaman 54 pena kalian. Bunyi dapat dipantulkan dan juga diserap. Syaratnya, bunyi dipantulkan jika mengenai benda yang keras atau benda padat yang keras. Contohnya adalah kaca, dinding, dan logam-logam. Nah, bunyi juga bisa dipantulkan. Syaratnya, bunyi dipantulkan jika mengenai benda yang lunak atau benda padat yang lunak. Contohnya seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Di halaman 54 juga diberikan dua contoh. Yang pertama yaitu dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Seperti dinding pada umumnya ya, pada rumah kita atau dinding yang ada di sekolah. Yang kedua adalah karpet yang melapisi lantai dan dinding ruang pertemuan dapat menyerap bunyi. Selain di ruang pertemuan, kalian juga menemukan lantai dan dinding yang dilapisi karpet di bioskop. Nah, untuk tugasnya di halaman 55, ayo berlatih. Yang pertama, kelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Di situ ada 12 benda yang berbeda-beda. Silahkan kalian kelompokkan mana benda yang dapat memantulkan bunyi, mana benda yang dapat menyerap bunyi. Nomor 2, manakah dari kedua benda di samping yang dapat memantulkan bunyi? Berikan alasanmu. Nah, untuk tugas yang ini dituliskan di buku tulis seperti biasa dan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp langsung ke saya. Begitu juga untuk tugas yang sebelum-sebelumnya ya. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung serta rekaman kalian bercerita tentang makanan tradisional. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan hari ini. Jika kalian ada yang belum jelas, silahkan tanya di grup WA atau di Japri WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan.